Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu Dina Priyatiningrum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Dan untuk teman kita yang sedang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Baik, udah semangat belum nih untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Aduh, kayaknya belum semangat ya. Ibu ulangi, udah semangat belum? Nah, gitu dong. Pokoknya kita harus tetap semangat ya. Baik, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat sebelumnya kita belajar apa? Yap, benar sekali. Kita belajar mengenai identifikasi nilai-nilai dan isi cerita rakyat yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulis. Nah, kalau pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Kemudian, kita akan mencoba mengembangkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan tetap memperhatikan isi dan juga nilai-nilai. Oke, langsung masuk saja ke materinya yuk. Baik, karena kita akan membandingkan cerita rakyat dengan cerpen, maka kita akan mengulas satu persatu terlebih dahulu, apa itu cerita rakyat dan apa itu cerpen. Nah, untuk memudahkan kalian memahami materi kali ini, kalian bisa juga sambil membuka salindia yang Ibu bagikan melalui WhatsApp group. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai cerita rakyat terlebih dahulu. Apakah dari kalian ada yang mengetahui apa itu cerita rakyat? Ya, cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa, dan mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam yang mencangkup kekayaan budaya serta sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang ada pada cerita rakyat. Yang pertama, yaitu ada nilai budaya, yang dimana nilai ini diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Yang kedua ada nilai moral, yaitu nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya, nilai moral ini berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Yang ketiga yaitu ada nilai agama atau religi. Nilai ini berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa dan pahala, serta surga dan neraka. Selanjutnya ada nilai pendidikan atau edukasi, yaitu nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga latihan. Yang kelima ada nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan keindahan dan juga seni. Selanjutnya ada nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu karakteristik dalam cerita rakyat. Yang pertama yaitu ada kemustahilan, yang berarti cerita rakyat merupakan hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Yang kedua ada kesaktian. Nah, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam cerita rakyat atau hikayat. Contohnya, kesaktian dalam hikayat Indra Bangsawan, ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, yaitu Syekh Peri dan Indra Bangsawan. Karakteristik yang ketiga yaitu anonim, yang berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Hal tersebut disebabkan karena cerita disampaikan secara lisan. Bahkan dulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata, dan tidak ada yang sengaja mengarang. Kemudian yang keempat yaitu istana sentris. Nah, cerita rakyat atau hikayat seringkali kita temui bertema dan berlatar kerajaan. Yang kelima, penyebarannya secara lisan. Penyebab utama penyebaran secara lisan dilakukan karena pergerakan zaman dahulu sangatlah lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. Oleh karena itu, penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan dengan menggunakan media tulis. Yang terakhir yaitu tradisional. Jadi, cerita rakyat masih mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat.
Yang terakhir yaitu gaya bahasa yang digunakan dalam cerita rakyat. Yang pertama yaitu menggunakan majas, dengan tujuan agar cerita yang disampaikan lebih menarik. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat. Yang ketiga yaitu menggunakan kata arkais. Jadi, tidak semua kata dalam cerita rakyat dapat dijumpai dalam bahasa Indonesia saat ini. Kata-kata dalam cerita rakyat sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing yang disebut sebagai kata-kata arkais. Selanjutnya, yaitu mengungkapkan sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal. Hal ini ditandai oleh tokoh-tokohnya yang melakukan kegiatan yang tidak masuk akal. Misalnya, dapat berbicara dengan binatang, bisa memasak di telapak tangan, bahkan bisa terbang dan lain sebagainya. Oke, itu tadi materi mengenai cerita rakyat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai cerita pendek. Jadi, cerita pendek adalah cerita yang berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak masalah atau klimaks dan juga penyelesaiannya. Selain itu, di dalam cerita pendek atau cerpen terdapat kurang dari 10.000 kata saja, sehingga cenderung singkat dan juga padat. Nah, untuk kandungan nilai-nilai dalam cerpen sama seperti kandungan nilai-nilai dalam karya-karya lainnya, seperti nilai yang ada pada teks cerita rakyat, yaitu nilai sosial, budaya, moral, pendidikan, religius, dan nilai-nilai lainnya. Nah, kalau penggunaan bahasa dalam cerpen terdiri dari 10 poin. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa sugestif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang naratif. Yang ketiga, menggunakan kata kiasan, majas, atau bersaya. Yang keempat, menggunakan kata sifat. Dan yang kelima, menggunakan kata ganti atau partisipan personal. Yang keenam, menggunakan keterangan. Yang ketujuh, bahasanya singkat, padat, dan intensif. Yang kedelapan, menggunakan konjungsi sebab akibat. Yang kesembilan, menggunakan kata istilah yang sesuai. Dan yang kesepuluh, menggunakan kata kerja aksi. Oke, jadi hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa, dan juga alur. Sekarang kita akan mempelajari perbandingan bahasa dalam cerpen dan juga hikayat. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan juga urutan kejadian. Oke, yang pertama yaitu penggunaan gaya bahasa atau majas. Nah, penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan dengan menggunakan gaya bahasa yang bermakna lugas. Meskipun sama-sama menggunakan gaya bahasa, tetapi gaya bahasa yang digunakan di dalam hikayat berbeda penyajiannya dengan gaya bahasa yang digunakan di dalam cerpen. Selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi. Nah, untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan juga urutan kejadian. Oke, perhatikan contoh penggunaan konjungsi pada penggalan hikayat berikut ini. Pada suatu hari, Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas. Hubaya-hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Lalu Bibi Zainab pun pergi mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Hikayat Bayan Budiman. Oke, jadi konjungsi sebelum dalam penggalan hikayat tersebut menunjukkan urutan waktu, sedangkan konjungsi lalu menyatakan urutan kejadian. Nah, bandingkan dengan penggunaan konjungsi dalam penggalan cerpen berikut ini. Melilit perutnya Kian menjadi-jadi, terlampau perihnya hingga seluruh pandangannya terasa buram. Laila seperti melihat ribuan kunang-kunang berlesatan mengitari kepalanya. Selanjutnya, ketika Laila memutuskan untuk mengungsi, meninggalkan kampung halamannya, perih yang mutnya, ia menyebut kunang-kunang itu sebagai sang maut. Nah, konjungsi ketika dalam kutipan di atas menyatakan hubungan waktu, sedangkan konjungsi selanjutnya menyatakan urutan peristiwa. Sampai di sini sudah paham ya?
Materi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Nah, dalam mengembangkan cerita rakyat menjadi cerpen perlu memperhatikan beberapa poin. Yang pertama yaitu memahami teks asli cerita rakyat. Yang kedua, mengembangkan cerita ke dalam kerangka cerpen. Nah, kegiatan penulisan kerangka dilakukan agar dalam menulis cerpen bisa dilakukan dengan sistematis. Yang ketiga, mengubah alur menjadi alur tunggal. Yang keempat, menggunakan bahasa yang ada pada cerita rakyat ke dalam bahasa Indonesia saat ini. Karena pada dasarnya, cerita rakyat banyak menggunakan kata arkais yang jarang dijumpai dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, memperhatikan nilai-nilai yang ada pada cerita rakyat. Yang keenam, memperhatikan ketentuan penulisan yang sudah diatur di dalam PUEB. Nah, sampai di sini apakah sudah ada gambaran bagaimana mengembangkan cerita rakyat ke dalam cerita pendek? Nah, itu dia materi kita kali ini. Walaupun banyak, tapi cukup menarik ya, karena kita jadi tahu mengenai cerita rakyat dan juga cerpen. Oke, Ibu akan mengulas dan memberikan kesimpulan untuk membantu kalian lebih mendalami mengenai materi kali ini. Jadi, tadi apa yang dimaksud dengan cerita rakyat? Ya, benar sekali. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau. Nah, kemudian apa saja nilai-nilai yang ada pada cerita rakyat? Ya, yang pertama ada nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan juga nilai sosial. Nah, untuk karakteristik dari cerita rakyat ada kemustahilan, kesaktian, anonim, istana sentris, penyebaran secara lisan, dan juga masih tradisional. Selanjutnya, apa saja gaya bahasa yang digunakan dalam cerita rakyat? Ya, yaitu menggunakan majas, banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat, menggunakan kata arkais, mengungkapkan sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal. Nah, selanjutnya mengenai cerpen. Tadi apa yang dimaksud dengan cerpen? Ya, cerita pendek adalah cerita yang berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak dan juga ada penyelesaiannya. Dan untuk kandungan nilai-nilai dalam cerpen sama seperti kandungan nilai-nilai dalam karya-karya lainnya ya, yaitu nilai sosial, budaya, moral, pendidikan, religius, dan sebagainya. Nah, untuk mengembangkan cerita rakyat menjadi cerita pendek terdiri dari 6 langkah. Apakah ada yang masih ingat? Ya, benar sekali, yaitu yang pertama, memahami teks asli cerita rakyat. Yang kedua, mengembangkan cerita ke dalam kerangka cerpen. Kegiatan penulisan kerangka dilakukan agar dalam menulis cerpen bisa dilakukan dengan sistematis. Yang ketiga, mengubah alur menjadi alur tunggal. Yang keempat, menggunakan bahasa yang ada pada cerita rakyat ke dalam bahasa Indonesia saat ini. Karena pada dasarnya cerita rakyat banyak menggunakan kata arkais yang jarang dijumpai dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, mempertahankan nilai-nilai yang ada pada cerita rakyat. Yang keenam, memperhatikan ketentuan penulisan yang sudah diatur di dalam PUEB. Oke, itu dia kesimpulan materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi, untuk membuat kalian lebih memahami dan dapat mempraktikkan langsung terkait materi ini, Ibu akan memberikan kalian satu tugas, yaitu tugasnya adalah kalian membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Kemudian kalian mencari dan menganalisis nilai-nilai dan kebahasaan yang ada pada cerita rakyat yang sudah kelompok kalian tentukan. Selanjutnya, kalian kembangkan cerita rakyat tersebut ke dalam sebuah cerita pendek. Nah, tugas ini Ibu beri waktu sekitar 3 hari. Dan hasil kerja kalian nantinya akan dipresentasikan saat pertemuan selanjutnya. Ibu harap semua siswa dapat berpartisipasi aktif di dalam kelompok. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai butir-butir penting dari buku fiksi dan bagaimana menyusun ikhtisar dari buku fiksi. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat, karena ilmu merupakan harta karun yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun. Jadi, jangan mudah menyerah ya. Oke, satu pesan lagi yang ingin Ibu sampaikan. Kalian harus tetap jaga kesehatan agar kita bisa terus bersama-sama. Baik, untuk menutup kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.